Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang transducer elektromagnetik dengan sampel atau alatnya ialah alat pengukur aliran darah yang biasa disebut blood flow meter. Dengan saya sendiri, Arya Ramadhanu. Oke, jenis-jenis transducer. Ya, transducer sendiri adalah alat yang dapat mengubah dari suatu energi ke bentuk energi yang lain. Di sini ada 5 macam jenis transducer: elektromekanik, elektroakustik, elektromagnetik, elektrochemical, dan photoelektrik. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang elektromagnetik. Ya, kita klik. Transducer elektromagnetik adalah tipe transducer yang mengubah energi magnet menjadi energi listrik, atau sebaliknya, dapat mengubah energi listrik menjadi energi magnet. Contohnya dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada antena, hard disk pada komputer, mikrofon, dan blood flow meter yang biasanya terdapat pada rumah sakit, lebih tepatnya alat-alat kesehatan. Ya, kita klik blood flow meter. Blood flow meter, ya, ini bentuk dari blood flow meter. Bisa nanti tangan tangan kita akan dipasang dengan kabel, di mana nantinya aliran darah akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan terbaca di sini. Ini digitalnya. Nanti akan kita dalami. Definisi blood flow meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur aliran darah. Jadi ini merupakan suatu ilmu baru. Kalau dulu kita adanya untuk mengukur tekanan darah, sekarang bahkan untuk aliran darah pun sudah dapat diukur cepat lambatnya, sehingga nanti bisa diketahui orang ini sakit atau enggak, normal atau enggak. Itu adalah dari kecepatan aliran darahnya. Desain dari flow transducer. Ya, ini bentuk-bentuk yang nantinya dia akan, ya, ini sangat kecil, yang nantinya akan mengenai pembuluh darah. Jadi semacam sensor, saja sebuah sensor. Ya, ini kita baca dalam prakteknya. Bahan transducer elektromagnetik yang ditemukan oleh Wyatt pada tahun 1984 terbuat dari bahan non-magnetik. Jadi alat ini tidak bersifat non-magnetik, justru tidak bersifat magnetik. Untuk memastikan agar flux magnetik tidak melewati aliran dan jatuh ke dasar alat, bahan transducer terbuat dari material yang dapat mencegah dari short circuit, konslet. Short circuit itu konslet. Jadi diharapkan alat ini tidak ada konslet, karena itu sangat berbahaya, karena ini nantinya akan di dipasang di tubuh kita. Bila terjadi konslet, akan terjadi strom, maka akan membahayakan manusianya. Kita lanjutkan dengan induksi EMF, misalnya dari bahan stainless steel. Kenapa stainless steel? Stainless steel itu kan tahan dari karat, sedangkan alat ini akan nantinya akan mengenai zat cair seperti darah, sehingga dapat terjadi karat karena dia mengenai zat cair. Dengan dia berbahan stainless steel, maka dia nantinya tidak akan karat, sehingga tidak akan membahayakan di dalam tubuh. Atau platinum, tapi biasanya platinum ini bahannya terlalu mahal, jadi banyak stainless steel. Penggunaan transducer disesuaikan dengan ukuran pembuluh darah. Nah, ini ada 4. Nanti ini disesuaikan dengan pembuluh darahnya. Berarti bisa dilihat ini bentuk alat ini sangat kecil karena dia nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga dia mengenai pembuluh darah. Sekecil apa bendanya?
Ya, biasanya ini nanti ada di dalam sensornya, dia akan menjadi sensornya. Komponen dari blood flow meter sendiri itu, menurut Wyatt, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konstruksi transducer, yaitu inti magnetnya. Inti magnet di sini dia nantinya akan menghasilkan GGL dengan magnet, karena nantinya akan ada logam yang beraliran darah terus mengalir sehingga terjadi GGL dan menghasilkan energi listrik. Isolasi berkualitas tinggi. Platinization dari elektroda yang meminimalkan impedansi elektroda. Ketelitian dari elektrostatis yang dihasilkan oleh kumparan magnet dari rangkaian elektroda. Dan konstruksi dari kepala elektroda harus simetris dengan kumparan magnet. Prinsip Faraday, ya, cara kerja dari alat ini itu mirip sekali dengan Faraday, di mana kita tahu hukum bunyi dari Faraday adalah suatu kawat penghantar atau logam penghantar yang berada pada atau di dalam medan magnet akan menghasilkan induksi GGL, di mana akan nantinya menghasilkan energi listrik. Ya, ini sudah kita pelajari di TTL, teknik tenaga listrik. Jadi bisa kita lihat di sini ada kumparannya yang bentuk kotak, dan di sini ada logam atau kawat yang nantinya akan dialiri oleh pembuluh darah. Ini bisa kita lihat kutub selatan pembuluh darah. Jadi mengalir terus. Dengan mengalir terus, nanti akan terjadi akan menciptakan induksi GGL sehingga mengalirkan arus listrik. Ini kita tahu rumusnya adalah V sama dengan V adalah tegangan adalah kuat medan magnet dikalikan diameter pembuluh darah dikalikan kecepatan dari pembuluh darah itu sendiri, sehingga kita akan mendapatkan tegangannya nanti akan dikonversi ke bentuk digital yang akan menunjukkan sebuah angka. Nah, ini dia sensor chip yang tadi sangat-sangat kecil, 1 mm, yang nantinya akan dipasang di tangan, di jari. Ya, bentuk sensornya sangat kecil. Nah, ini dipasang sehingga tadi akan mengalirkan listrik, habis dengan aliran darah akan menghasilkan GGL, induksi, dan menghasilkan listrik yang nantinya akan dikonversi ke bentuk digital, masuk ke alat sehingga dapat dibaca. Ini ada contoh 23,1. Jadi kecepatannya aliran darah 23,1. Berikutnya adalah skema. Ya, skema dari blood flow meter. Ya, kita ketahui tadi ada kumparan yang bentuknya kotak dan penghantar yang nantinya merupakan aliran dari pembuluh darah. Dengan mengalirnya pembuluh darah akan menghasilkan GGL induksi sehingga listrik akan mengalir ke pre-amplifier filter, di mana sinyal listrik itu akan dibesarkan yang nantinya akan ditangkap oleh detektor, yang detektor sendiri berfungsi untuk memperbaiki sinyal analog dari rata-rata aliran yang sedang diukur, sehingga nanti akan dialirkan lagi ke flow ini dan ke filter output, di mana nantinya ada low pass filter, nanti di low pass filter ini akan memfilter
sinyal-sinyal kemudian dikembalikan lagi, namun lewat aliran yang berbeda melalui logik, dan ke power amplifier nanti akan dapat perubahan sinyal. Dapat dilihat di sini sinyalnya berubah-ubah, dan nanti akan kembali lagi ke kumparan, terus bersirkulasi terus hingga nanti akan nanti terus sehingga nanti akan mendapatkan ukuran aliran darah rata-rata. Ya mohon maaf, ini nantinya power amplifier ini bisa juga nanti nanti dari sini akan dikonversi ke bentuk digital yang nanti akan keluar pada layar. Ya, pada layar seperti ini.